Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami dari kelompok 16 yang beranggotakan yang pertama Doni Aji Saputra Simoro dan yang kedua saya sendiri Doni Saputra akan mempresentasikan materi yang juga sekaligus sebagai tugas mandiri dari mata kuliah Matematika Teknik 1, yang mana materinya adalah berkenaan tentang vektor. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama tentang pengertian vektor. Dari pengertian, vektor itu sendiri adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah, dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Dalam matematika, vektor itu digambarkan dalam bentuk garis lurus yang mempunyai panjang dan arah. Untuk penulisan nama vektor, yang pertama, dengan menggunakan huruf kapital, itu harus menggunakan dua huruf. Ini sebagai contoh, vektor AB. Yang kedua adalah vektor yang panjangnya sama dengan panjang ruas garis AB dan arahnya dari A ke B. Lalu ketiga, sedangkan dengan huruf kecilnya hanya satu huruf. Untuk sebagai contoh, dapat dilihat di layar presentasi. Di situ terdapat 3 contoh. Lalu lanjut, jenis-jenis vektor. Yang pertama adalah vektor 0. Adalah vektor yang besarnya 0 satuan dan arahnya tak tertentu. Lalu yang kedua ada vektor posisi. Lalu vektor posisi ini adalah posisi sebuah titik partikel terhadap sebuah titik acuan tertentu, dapat dinyatakan dengan sebuah vektor posisi. Lalu contoh ada di bawah, yang mana vektor posisi titik A adalah vektor yang titik pangkalnya di O dan ujungnya di titik A. Vektor posisi dari titik A dilambangkan dengan OA atau A, seperti itu. Itu untuk contoh gambar di sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan, sembarang vektor AB dapat dinyatakan dalam bentuk hasil pengurangan dari vektor posisi. Itu sebagai berikut. Itu rumusnya di bawah. Lalu yang ketiga, vektor basis. Lalu vektor basis itu sendiri adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Lalu yang keempat, vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dari dapat dilihat di gambar di bawah. V sama dengan sejajar atas ke bawah, V1 dan V2. Lalu lanjut, secara aljabar, sebuah vektor dapat dinyatakan dengan salah satu cara sebagai berikut. Yang pertama adalah vektor kolom, yaitu matriks kolom. Dapat dilihat pada gambar di bawah, jika A dalam kurung XA, IA dan ZA dan B XB, IB dan ZB, maka matriks OA sama dengan XA, YA dan ZA dan OB sama dengan B, lalu disatukan dalam kurung, sehingga matriks AB sama dengan B min A. Dan jawaban dapat dilihat pada gambar. Lalu yang kedua ada vektor baris, matriks baris. Itu vektornya dinyatakan dalam bentuk baris, berbeda dengan tadi yang pertama, yaitu dalam bentuk kolom. Tadi dari atas ke bawah. Kalau yang baris, dia secara horizontal. Lalu yang ketiga ada vektor basis. Ya, hasil dari vektor tersebut
itu berbentuk basis-basis. Ya, terlihat pada di baris ketiga, sehingga matriks AB sama dengan B min A sama dengan dalam kurung XB min XA. I tambah YB kurang IA itu J, dan tambah ZB min ZA itu K. Lalu berbentuk basis. Lanjut. Demodulasi vektor. Jika A dalam kurung XA, YA, dan ZA, dan B dalam kurung XB, YB, dan ZB, maka panjang vektor OA atau A yaitu, dapat dilihat pada gambar di bawah. Panjang vektor A yaitu A sama dengan 6 akar X kuadrat A tambah Y kuadrat A tambah Z kuadrat A. Dan panjang vektor AB adalah dalam akar dalam kurung pertama XB min XA kuadrat tambah YB kurang YA kuadrat tambah SB kurang YZA kuadrat. Seperti itu. Lalu lanjut pembagian ruas garis vektor. Untuk pembagian ruas garis vektor ini itu menyatakan perbandingan. Ya, dapat dilihat pada gambar bahwasanya terdapat 3 titik yang diketahui terdapat ruas garis. Kita ikuti pada dalam gambar, diketahui ruas garis AB, titik P terletak pada ruas garis tersebut, sehingga sedemikian hingga AP sama berbanding PB atau N berbanding N. Ya, untuk soal yang seperti ini, ya rumusnya itu P sama dengan NA tambah NB per M kurang N tambah N. Mohon maaf. Ya, seperti itu rumusnya. Lalu jika XA, YA, dan ZA dan B, YB, dan ZB, maka ya terdapat 3 rumus di situ. Itu masing-masing basis. Lalu pada perbandingan AP berbanding PB atau sama dengan M berbanding N. Yang pertama, jika P terletak di antara A dan B, maka M lebih besar dari 0 dan N lebih besar dari 0. Lalu yang kedua, jika P terletak pada perpanjangan AB, maka M lebih kecil dari 0 dan N lebih besar dari 0. Ketiga, jika P terletak pada perpanjangan BA, maka M lebih besar dari 0 dan N lebih kecil dari 0. Nah, ini untuk model pembagian ruas garis vektor ya. Lanjut. Untuk materi operasi vektor dilanjutkan oleh teman saya, Doni Aji Saputra Siworo. Silakan. Baiklah, kita akan mulai di materi selanjutnya di operasi vektor. Yang pertama ada perkalian vektor dengan bilangan real. Kita bisa lihat rumus-rumusnya di bawah ini. Kemudian penjumlahan vektor. Bila diketahui ada vektor A dan vektor B, secara geometris vektor A dan vektor B dapat dijumlahkan dengan cara sebagai berikut. Kita bisa lihat caranya di bawah. Kemudian ada pengurangan vektor. Sebagai contoh, diketahui vektor A dan B. Pengurangan vektor A dan B dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan vektor A ditambah min B. Saya lihat rumusnya di bawah. Kemudian selanjutnya ada perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dua vektor adalah perkalian skalar antara vektor A dan B adalah A dot B. Rumusnya ada di bawah ini. Bisa kita pelajari masing-masing. Kemudian sudut antara dua vektor. Jika A adalah sudut antara vektor-vektor A dan B, maka nilai A dapat ditentukan dari cos alpha sama dengan A vektor dot B vektor per besar A vektor dikali dengan besar B vektor. Kemudian materi kita selanjutnya adalah proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi vektor A
pada vektor B adalah bayangan tegak lurus dari vektor A pada vektor B. Kita bisa lihat gambarnya ada di kanan atas. Jadi ada dua macam proyeksi vektor ortogonal. Yang pertama ada proyeksi vektor ortogonal pada vektor B. Hasilnya adalah vektor bayangannya, yaitu vektor C. Dengan C vektor sama dengan A vektor dot B vektor per besar B vektor kuadrat dikali dengan B vektor. Bentuk kedua adalah proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal A pada vektor B, hasilnya adalah panjang modulus dari vektor bayangannya, yaitu C. Rumusnya bisa kita lihat di bawah. Kemudian selanjutnya adalah contoh-contoh soal. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, kami mengambil contoh soal dari soal SBMPTN tahun 2014. Pertanyaan pertama ada vektor U dikurangi vektor V dan X tidak 0. Vektor U ditambah V tegak lurus. U min V jika, kita bisa lihat pembahasannya di bawah. Kemudian ada soal nomor 10 SNPTN tahun 2012. Diketahui besar U adalah 1 dan besar V adalah 2 jika U vektor dan V vektor membentuk sudut 30 derajat. Maka U vektor ditambah V vektor dikali dengan V vektor adalah, kita bisa lihat pembahasannya cukup mudah. Kita lanjut untuk soal latihan. Oke, baiklah, kita masuk ke bagian soal pembahasan. Untuk nomor 1, jika A dengan nilai 6, min 2, 4, dan B dengan nilai 10, 8, min 12, lalu P terletak pada AB, sedemikian hingga AP berbanding PB sama dengan 3 berbanding 2. Lalu kita disuruh menentukan koordinat titik B. Sebelum kita masuk pembahasan, untuk model soal seperti ini ya telah kita bahas tadi di PPD pada pembahasan sebelumnya, yaitu ya di bagian ini, pembagian ruas garis vektor. Nah, soal itu pembahasannya yang menggunakan cara seperti ini ya. Lalu kita aplikasikan langsung ke soalnya. Diketahui tadi ya, A dengan nilai 6, min 24, dan B dengan nilai 10, 8, min 12. Lalu perbandingannya 3 berbanding 2. Lalu kita masukkan ke rumus. Vektor P sama dengan 6A plus NA plus MB dibagi M plus N. Untuk X nya sama dengan 2XA plus 3XB per 5 sama dengan 2X6 tambah 3X10 per 5 sama dengan 42, 5, yaitu untuk X nya. Lalu Y nya 2YA plus 3YB per 5 sama dengan 2X min 2 tambah 3X8 per 5 sama dengan 4, yaitu untuk Y nya. Lalu untuk Z nya 2ZA plus 3ZB per 5 sama dengan 2X4 tambah 3X min 12 per 5. Lalu dapat hasil min 28 per 5. Itu untuk Z nya. Jadi koordinat titik P nya adalah 42 per 5, 4, dan min 2 per 5 ya. Lalu untuk 5 nya itu ya dibagi 5, itu adalah M per N, itu 3 plus 2 ya tadi. Lalu untuk program MATLAB nya, nah MATLAB nya seperti ini ya. Mohon maaf, untuk program MATLAB nya tidak dapat kami tampilkan step one stepnya ya, step by stepnya tidak dapat kami tampilkan. Untuk program MATLAB nya seperti ini ya, tinggal didistribusikan saja. Untuk nilai A nya, nilai B nya ya tadi dengan nilai A 6 min 24, 10, B nya 10, 8, min 12 ya. Masukkan ke Z, di X, di Y nya, di YA, lalu XB, YB, ZB dengan perbandingan tadi AP dan BP 3 berbanding 2. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus. Ya, rumus tadi yang kita pakai yang untuk XP nya 2XA plus 3XB per AP plus BP tadi ya.
Lalu demikian juga dengan Y dan Z-nya didapat. Nah, kita masukkan rumusnya seperti yang tadi. Lalu hasilnya seperti ini ya untuk komennya. XP-nya didapat tadi 42/5, YP-nya 4, dan ZP-nya min 28/5. Lalu tidak dapat vektor P 42/5, 4, dan min 28/5 ya. Sama terbukti dengan hasil manual tadi dengan MATLAB. Oke, segitu pembahasan soal nomor 1 beserta MATLAB-nya. Untuk nomor 2 dilanjutkan oleh teman saya Doni Aji Saputra Siboro, silahkan. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 2. Soalnya sebagai berikut. Hitunglah nilai dari cos alfa jika alfa adalah sudut antara vektor A sama dengan 5i ditambah 4j dikurangi 3k dan B sama dengan 2i ditambah 2j min k. Untuk jawabannya, kita menggunakan rumus perkalian skalar dua vektor, yaitu dengan rumus mencari cos alfa sama dengan A vektor dot B vektor dikali dengan dibagi dengan besar A vektor dikali dengan B vektor. Maka dengan memperhatikan nilai dari A vektor dan B vektor, kita mendapatkan 5 dikali 2 ditambah 4 kali 2 ditambah min 3 dikali min 1. Kemudian kita bagi dengan besar A vektor, yaitu akar 5 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2 dikali besar B vektor sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2. Dengan demikian kita mendapatkan hasil yaitu 21 per akar 50 kali akar 9. Kemudian kita sederhanakan menjadi 21 per 3 kali 5 akar 2. Kita sederhanakan lagi sehingga kita memperoleh hasil cos alfa sama dengan 7 per 5 akar 2. Begitulah penyelesaian untuk soal nomor 2 berikut ini. Kemudian kami mohon maaf untuk program MATLAB-nya. Kami belum bisa menemukan program MATLAB yang benar untuk mengoperasikan program matematika tersebut. Kami mohon maaf sekali lagi. Untuk video ini kami akhiri sampai di sini saja. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah-salah pengucapan dalam penyampaian materi kami ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk teman-teman yang melihat video ini, menonton ini, semoga dapat memahami dan mempelajari sesuatu dari video kami sampaikan ini. Silakan di like, di komen, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman apabila video ini sangat membantu. Dan juga apabila memiliki masukan-masukan, boleh di komentar di bawah ini. Terima kasih.